Seorang setingkat kardinal mengatakan, hari ini eksistensi seorang ditentukan oleh kalau dia bisa berbohong. Aku bohong maka aku ada. Kedatangan Paus itu jangan sampai menjadi semacam kesempatan untuk pencitraan di last minute gitu ya. Kita orang Katolik yang 100% Katolik tapi juga 100% Indonesia itu tidak rela, tidak setuju. Kalau kedatangan Paus September nanti itu menjadi momentum penitensi. Penitensi bagi? Ya semacam cuci dosa. Jadi ya sudah lalu boleh ngeritik-ngeritik gua, lihat nih pemimpin Katolik sedunia bersama saya. Indonesia ini lain. Ada banyak orang akan membuli dan mengatakan macam-macam soal kesehatan Paus, tapi juga soal bersandingnya Paus dengan pemimpin yang akan berlalu ini. Ya kalau Paus datang di Jawa sih, di ibu kota ini, Jakarta ini, itu kan bukan miliunya orang Katolik. Umatnya basisnya itu ada di Flores sana, dan di Flores itu juga pusat misi yang punya sejarah panjang. Bagaimana gereja Katolik atau kabar gembira itu sampai di sana sejak abad ke-15. Artinya kalau tidak kali ini ke Flores, mending ditunda saja. Selamat datang di podcast Orang Kita. Jika tidak ada aral melintang, Sri Paus Fransiskus akan mengunjungi tanah air kita pada tanggal 3 hingga 6 September 2024. Sudah banyak rancangan acara agenda yang disiapkan sejak tanggal 3 tiba di Jakarta, antara lain berkunjung ke Istana Merdeka, bertemu Presiden Joko Widodo, kemudian bertemu dengan sejumlah tokoh agama di Masjid Istiqlal, dan rencana Misa Agung di Gelora Bung Karno. Dalam agenda tersebut tidak ada kunjungan ke Flores yang disebut sebagai Vatikannya Indonesia. Ada apa dan bagaimana respon publik Flores? Kita akan berbincang dengan salah seorang pengamat sosial politik asal Flobamora, Bapak Didi Nongsai, melihat situasi ini, melihat makna kunjungan seorang paus, seorang kepala negara dan juga adalah pemimpin tertinggi Katolik Roma sejagat raya. Pak Didi, selamat siang Bapak. Selamat siang, Ade. Senang sekali Bapak menjadi narasumber rutin kami Bapak untuk melihat sisi lain atau makna-makna peristiwa penting bagi Flobamora. Ini catatan kami Bapak sudah 4 atau 5 kali sudah di podcast Orang Kita, dan kami sangat senang pandangan-pandangan Pak Didi memberikan perspektif yang menarik bagi kita orang Flobamora. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Semoga orang kita semakin jaya. Terima kasih Bapak. Pak Didi, terkait rencana kunjungan Bapak Sri Paus kita, bagaimana Pak Didi melihat peristiwa bersejarah ini? Ya, kita ini kebetulan dilahirkan dari generasi oldies ya Pak, Adik Ferdinand. Kita masih mengalami masa-masa di mana ketika kedatangan dari seorang imam ke rumah kita, apalagi uskup, apalagi paus, itu adalah satu peristiwa sakral yang penuh kebahagiaan, kegembiraan, dan penuh iman. Di tahun-tahun 70-an itu, ketika kita tahu paus, seorang uskup akan datang, misalnya Uskup Agung Ende, Uskup Monsignor Donatus Jagong akan ke Momere. Saya kebetulan dari Momere, Pak. Itu kami sudah menunggu di pinggir jalan, menyambut. Dan ketika mobil uskup lewat itu, pasti kita akan berlutut dan memohon dan mendapat berkat dari uskup. Artinya dari spiritualitas semacam itu terbentuklah satu kultur iman orang Flores dalam cara memandang kepada para klerus, orang tertabis, orang terberkati, orang yang apostolik, menerima sakramen itu, sakramen imamat itu begitu kuat, sehingga katakan hari ini mulai dibangun suatu rencana dan wacana tentang kedatangan Paus Fransiskus
ke Indonesia rencana September ya. 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 Itu mau tidak mau menimbulkan semacam satu euforia yang akan terus meningkat dari waktu ke waktu karena Paus Fransiskus, Paus ya dalam hal ini adalah pemimpin agama Katolik, agama Kristen Katolik yang kita yakini itu merupakan penerus daripada Santo Petrus yang ditunjuk, dipilih langsung oleh Yesus yang di masa hidupnya menunjuk kaulah Petrus dan seterusnya sehingga hari ini. Sehingga mau tidak mau kita pasti akan merindukannya. Ya. Kita orang Katolik dimanapun, termasuk orang Flores misalnya ya, siapapun orang Katolik pasti sangat merindukan kedatangan Paus yang sehari-hari dalam Ekaristi selalu didoakan. Ya. Kira-kira seperti itu pendapat atau pandangan awal saya terkait dengan kedatangan Paus. Kami sangat merindukan dan kami sangat bersyukur bahwa ketika tahun 89 Paus Yohanes Paulus datang, dulu di tahun 70-an Paus Paulus VI datang, ini belum sampai katakan sekitar 36 tahun, datang lagi seorang Paus ke Indonesia, dan itu merupakan suatu kunjungan rahmat, suatu kunjungan yang tentu akan memiliki makna dan nilai, serta membawa semangat baru dan beberapa perubahan yang kiranya akan semakin memperbaiki kualitas kehidupan kita bersama, khususnya orang Katolik. Kira-kira itu tanggapan awal saya. Artinya di mata seorang Pak Didi yang adalah orang Katolik dari awal melihat bahwa ini kunjungan berrahmat, kunjungan apostolik yang seharusnya tidak dimaknai sebagai kunjungan kenegaraan semata. Begitu? Ya, jadi tentu saja karena Vatikan itu setelah Perang Dunia, saya lupa nanti dikoreksi, Perang Dunia pertama atau kedua itu diproteksi menjadi satu enklave yang berstatus negara, dan Paus itu setingkat negara, kepala negara yang memimpin 42 hektar negara Vatikan itu. Sehingga ketika Paus datang tentu secara protokoler adalah kunjungan kenegaraan. Dan Paus datang itu atas undangan negara. Itu pertama-tama. Tetapi kunjungan seorang Paus tidak bisa dilepaskan daripada aspek kunjungan seorang pemimpin umat yang kita sebut kunjungan apostolik. Kan gitu. Sehingga itu dua hal yang selalu melekat, dan karena Paus juga adalah pemimpin umat sedunia, di mana dalam setiap kunjungan dia selalu memberikan berbagai macam message atau pesan-pesan moral, pesan perdamaian, pesan kemanusiaan. Tentu hal-hal tersebut akan juga terjadi ketika Paus Fransiskus akan datang mengunjungi Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait tiga hal ini, kita perlu melakukan semacam pencermatan. Karena apa? Karena ada semacam suatu situasi khusus atau beberapa alasan yang kiranya perlu menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi Vatikan khususnya. Ini adalah semacam suatu aspirasi orang-orang Katolik di Indonesia, ya, umat Katolik di Indonesia, bahwa kiranya dalam kondisi Bapak Paus Fransiskus yang sekarang kalau tidak salah sudah berusia sekitar 87 tahun. Lalu dalam beberapa penampilan visual kita melihat dia menggunakan tongkat atau dituntun atau menggunakan kursi roda. Kira-kira dengan kondisi seperti itu, apakah available ya seorang pimpinan kepala negara melakukan kunjungan kenegaraan? Kira-kira itu elok atau tidak? Kunjungan kenegaraan dalam kondisi Paus yang katanya selama bulan bulan Juli itu mengalami sedang dalam perawatan atau sedang dalam masa istirahat, tidak menerima audiensi untuk meningkatkan kembali pemulihan kesehatannya.
Ya, sekarang kan ada rentetan doa yang dikeluarkan oleh gereja untuk umat mendoakan semoga Bapa Suci Paus Fransiskus itu bisa segera sembuh kembali dan fit untuk siap melakukan kunjungan. Jadi pada intinya gini, Pak Ferdi, kita bersyukur dan merindukan kedatangan Paus. Tapi juga harus memperhatikan. Tetapi ketika seorang Paus itu ternyata tidak sehat, sedang dalam perawatan, lalu datang, itu tentu kita sebagai umat sangat prihatin. Timbul pertanyaan kritis. Ya ini bukan provokasi ya. Ini bukan sekedar asal omon-omon. Ya kita mau supaya pemimpin tertinggi kita itu datang dalam keadaan sebagai pimpinan umat atau juga kepala negara Vatikan itu datang dalam keadaan yang elok, yang siap datang secara kenegaraan. Yang pertama. Yang kedua, kita juga mengharapkan dalam kondisi yang sehat itu, Paus juga bisa mewujudkan kunjungan apostolik, bukan kunjungan seremonial. Ya. Kenapa saya membedakan kunjungan? Artinya dengan jadwal yang ada sekarang cenderung seremonial, Pak Didi? Ya, jadi schedule yang sekarang ramai dipublis itu kan benar-benar menampilkan sebuah kunjungan seremonial. Seremoni di istana, seremoni di gorong-gorong, seremoni di GBK. Maksudnya gorong-gorong itu yang yang depan katedral itu ada lorong toleransi itu. Itu kan lebih bersifat, lebih menunjukkan semacam seremoni. Betul bahwa Paus akan menyampaikan pesan-pesan perdamaian, kemanusiaan dan moralitas di situ. Tetapi sebagai pemimpin umat yang sedang melakukan kunjungan apostolik, tentu tidak ada salahnya dia bertemu dengan umat yang memang pada kenyataan realitasnya bahwa Flores itu adalah pulau Katolik. Flores itu adalah pusat misi dunia. Hari ini, dari Flores itulah misionaris terbanyak, terbesar berasal. Dan itu disebutkan oleh baik Paus Yohanes Paulus II maupun oleh Paus Fransiskus. Jadi sungguh aneh bahwa Flores yang dikenal sebagai pulau Katolik justru tidak didatangi, padahal Paus Yohanes Paulus II sudah pernah datang di situ. Sebenarnya kita akui atensi Vatikan untuk Katolik di Flores itu besar. Ya, dia menyebutkan disitulah tempat asal misionaris. Besar, tapi kenapa tidak ada sesuatu yang... Nah, ini harus menjadi diskusi bersama apa yang terjadi di internal kita ini. Kenapa misalnya dalam, katakan, kita harus bicara terbuka ya. Ada banyak pertanyaan yang muncul. Bagaimana partisipasi dan kontribusi, atau katakan partisipasi orang Flores dalam persiapan penyambutan kedatangan Paus ini. Itu ada terkesan seolah-olah sangat minim. Dalam kepanitiaan tuh hanya ada satu romo yang itu pun bertugas di misa. Ya, jadi seolah-olah Katolik itu di Indonesia itu hanya dan bukan terdiri dari, dan yang sebenarnya umat terbesar itu ada dari mana, ada di mana, kan begitu. Itu yang seolah-olah terabaikan. Jadi kalau misalnya katakan alasan kesehatan lalu Paus tidak bisa mengunjungi Flores atau di Kalimantan atau di tempat-tempat lain seperti di Sumatera Utara atau di Papua, ya sebaiknya Paus tunda dulu sampai dia sehat. Sebaiknya tunda dulu. Tunda dulu. Biar fit, benar-benar secara kenegaraan proper, sehingga kemudian ya pada waktunya aja. Tidak harus bulan September maksudnya. Tidak harus bulan September. Kan kita sayangkan seorang pemimpin umat datang lalu dalam keadaan tidak fit ya, dipakai tongkat atau pakai kursi roda atau harus dituntun seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini mungkin suka tidak suka kita harus sampaikan bahwa undangan kedatangan Paus ini kan sudah lama ya berlangsung dan itu ketika keadaan katakan kekuasaan dan politik di Indonesia sedang baik-baik saja gitu ya, seolah-olah kondisi kondusif, tetapi kemudian ada banyak perubahan-perubahan yang membuat ya situasi kekuasaan, pemerintahan dan politik itu menjadi semacam quote and quote
kurang stabil gitu. Karena ada dalam masa transisi dari pemerintahan yang sudah akan berakhir kepada pemerintahan baru. Dalam masa transisi ini persoalan stabilitas itu perlu untuk juga menjadi perhatian apakah Paus elok datang di masa itu. Ya kan? Iya, iya. Karena begini ya, katakan begini, dari legalitas saja. Paus datang sebagai kepala negara, kunjungan kenegaraan, itu kan semestinya diterima di ibu kota negara. Tapi ini kita dengar bahwa acara 17 Agustus tidak jadi diselenggarakan di ibu kota baru, IKN. Begitu juga kantor dari presiden tidak jadi bertugas di sana karena katanya air belum ada, listrik belum ada. Jadi Paus harus diterima di Jakarta. Secara kenegaraan itu kita harus menjelaskan bagaimana. Karena undang-undangnya sudah ada, ibu kota baru. Hanya menunggu keputusan presiden. Persis. Sehingga kita ada dalam ketidakpastian, ketidakjelasan hukum secara tata negara. Kira-kira seperti itu. Jadi ya poinnya adalah bahwa negara sedang tidak stabil. Kan gitu. Jadi poinnya itu. Yang kedua, saya harus katakan secara terbuka bahwa di saat-saat terakhir kekuasaan dari pemerintahan hari ini itu ada banyak kritik yang muncul akibat katakan proses pilpres kemarin. Kan gitu. Ada banyak masalah yang kemudian menjadi perdebatan yang tidak pernah putus sampai hari ini, catatan-catatan dan sebagainya. Termasuk catatan Romo Magnis Suseno? Semua itu catatan dari gereja. Bahkan hari ini bukan mau menarik-narik ya. Seorang setingkat kardinal menyampaikan keprihatinan bahwa hari ini eksistensi seorang ditentukan oleh kalau dia bisa berbohong. Aku bohong maka aku ada. Artinya Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Sehingga kedatangan Paus itu jangan sampai menjadi semacam kesempatan untuk pencitraan di last minute gitu ya. Karena memang dulu diundang, Indonesia masih baik-baik saja. Hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Walaupun seolah-olah prosesnya smooth. Tapi cara berpikir, cara kritisisme itu selalu muncul. Artinya begini, kita orang Katolik yang 100% Katolik, tapi juga 100% Indonesia, itu tidak rela, tidak setuju. Kalau kedatangan Paus September nanti itu menjadi momentum penitensi. Penitensi bagi? Ya semacam cuci dosa. Jadi ya sudah lalu boleh ngeritik-ngeritik gua, lihat nih pemimpin Katolik sedunia bersama saya. Jadi digunakan sebagai alat itu? Ya itu kapitalisasi semacam itu harus dibaca. Walaupun mungkin Paus datang betul-betul murni, kita pasti menilai bahwa diskresi yang dibuat oleh Vatikan untuk mengunjungi itu tentu sangat teologi, sangat mendalam ya. Tapi Indonesia ini lain. Ada banyak orang akan membuli dan mengatakan macam-macam soal kesehatan Paus, tapi juga soal bersandingnya Paus dengan pemimpin yang akan berlalu ini. Dan itu akan katakan ada semacam kontroversi, kan begitu. Jadi daripada Paus datang dalam keadaan seperti itu, apa salahnya? Apa tidak baik dia pertimbangkan supaya Paus datang setelah ada stabilitas. Setelah ibu kota resmi pindah IKN. Terutama setelah pelantikan presiden baru. Kepemimpinan baru. Itu jauh lebih stabil, jauh lebih ideal. Dan mudah-mudahan pada waktu itu, Paus juga sudah berada dalam kondisi kesehatan yang prima. Sehingga dia bisa datang mengunjungi umat. Nilai apostoliknya tercipta. Bukan sekedar seremoni. Bukannya datang misa di GBK itu tidak mengunjungi umat, Pak? Ya, itu lebih terkesan, oke lah, ada nilai apostoliknya, kita tidak bisa tolak juga, karena umat Katolik ada di mana-mana. Tetapi, kita harus terbuka, jujur mengatakan bahwa ketika dia melakukan misa pontifikal atau kunjungan apostolik di GBK, itu sebenarnya lebih kepada tekanan atau titik beratnya lebih kepada apa yang disebut seremoni. Jauh berbeda. Karena masih dalam konteks Jakarta ini. Iya, Jakarta. Lanjutan dari Istana Merdeka, lanjutan dari tadi yang disebut sebagai gorong-gorong. Iya, kalau saya mau bicara terbuka, walaupun sebenarnya tidak cukup elok ya kalau dibaca dalam konteks negara demokrasi dan egalitarian ya. Ya kalau Paus datang di Jawa sini, di ibu kota ini, Jakarta ini, itu kan bukan miliunya orang Katolik.
Bukan milieu ya? Iya, bukan tempat lingkungan orang Katolik. Orang Katolik umatnya basisnya itu ada di Flores sana, dan di Flores itu juga pusat misi yang punya sejarah panjang. Bagaimana gereja Katolik atau kabar gembira itu sampai di sana sejak abad ke-15. Artinya kalau tidak kali ini ke Flores, mending ditunda saja. Wah, sebenarnya bukan di situ kesimpulannya. Beliau sedang tidak sehat, tidak fit. Ya, alangkah baiknya kalau dia sehat dulu baru dia datang. Kalau dia datang, mudah-mudahan seluruh daerah-daerah basis umat Katolik, termasuk di Flores, itu juga bisa dikunjungi. Termasuk Kalimantan. Termasuk di Kalimantan, termasuk di Papua. Karena ada misteri dalam kedatangan Paus. Ada energi besar. Kan begitu ya? Ada energi besar. Ketika Paus datang, ini fenomena yang terjadi. Bukan kita mengarang-arang. Ketika Paus datang ke Afrika Selatan, itu yang namanya diskriminasi dan apartheid, perlahan-lahan gugur dan timbullah yang namanya demokrasi. Atau sistem baru yang lebih manusiawi, yang lebih sosial, yang lebih mensejahterakan seluruh orang tanpa memandang warna kulit dan itu terjadi pada era Yohanes Paulus II. Itu terjadi ketika Yohanes Paulus II bertemu dengan Mandela. Nah, begitu juga kita tahu dari sejarah bahwa yang namanya semangat glasnost dan perestroika itu terjadi setelah Paus bertemu dengan pemimpin Gorbachev dari Rusia. Uni Soviet saat itu. Iya, sehingga kedatangan Paus itu jangan dimaknai sekedar seorang seremoni, kunjungan kepala negara, atau bahkan wisata seremonial. Terlalu apa ya? Mendowngrade, masih simplifikasi. Kita bicara dari sisi kita orang Katolik. Betul. Tetapi dari sisi orang Indonesia, kita melihat keadaan di Indonesia, internal Indonesia ini. Yang saya bilang tadi, jangan sampai kedatangan Paus itu menjadi momentum penitensi. Ini istilah yang cukup keras nih. Ya memang begitu kenyataannya. Artinya bagaimanapun Paus yang kita doakan, yang kita sucikan itu, tidak bisa luput dari penilaian publik yang dalam hal ini misalnya mereka sudah tidak bersetuju dengan pemerintahan hari ini, akan mengatakan, oh ini pemimpin Katolik dunia ini ngapain sih selfie-selfian di sini? Kayak begitu. Nah, itu kan kita jaga. Kita jaga. Kita mau menjaga Indonesia, kita juga mau menjaga Paus, karena kita 100% Katolik, 100% Indonesia. Alangkah elok dan idealnya Paus hadir di Indonesia ketika semua sudah mulai tertata dengan lebih baik. Dan itu saatnya ketika pemerintahan baru sudah mulai operasional. Dan itu tidak lama lagi. Tidak lama Oktober, lagi. November lah. Dan diharapkan dengan pada saat itu Paus sudah berada dalam kesehatan yang lebih fit. Kira-kira begitu. Menarik sih pandangan yang ini kan kenapa saya bilang menarik nih Pak Didi, karena setelah dapatkan schedule resmi dari KWI belakangan ini, orang-orang pada umumnya kayak udahlah mau gimana lagi, orang Sri Pausnya sakit, ya tidak sempat mengunjungi Flores, jadi kayak menerima begitu saja schedule yang disiapkan oleh KWI. Dengan pandangan Pak Didi ini menarik nih Pak Didi. Beliau masih sakit dan negara kita sedang dalam masa transisi, ibu kota Nusantara yang seharusnya pindah, hal-hal yang cukup menarik untuk kita bahas menjadi permenungan bersama, bahwa secara memperhatikan konsep bahwa kita 100% Katolik, 100% Indonesia, kita harus patut menyampaikan evaluasi ulang nih. Ya. Seberapa urgent Sri Paus datang di bulan September itu? Poin itu, Pak. Ya, kalau Paus sebagai pemimpin dan panutan di level dunia, ya, tingkat dunia, saya kira ada isu-isu lain yang jauh lebih emergensi dan punya urgensitas tinggi untuk menjadi perhatian Vatikan. Katakan misalnya konflik di Timur Tengah, di Palestina. Katakan misalnya perang di Ukraina, ya, Rusia. Itu barangkali yang perlu menjadi. Kalau menurut saya tidak ada urgensitas di hari ini seorang Paus yang sakit, yang tua itu harus datang ke Indonesia. Pesan apa yang mau disampaikan ketika negara sedang dalam keadaan transisional seperti ini? Kan begitu. Jadi kita tidak menolak kedatangan Paus. Kita merindukan, kita mendoakan. Tetapi
kita minta Paus datang dalam keadaan yang fit. Dia punya kunjungan kenegaraan, dia punya kunjungan apostolik, itu dilakukan dengan elok. Dan harus juga memberikan semacam satu konsekuensi dan komitmen, sebagaimana berkali-kali itu diungkapkan, bahwa ada orang Katolik di satu pulau yang menghasilkan begitu banyak misionaris. Ketika Paus memberikan atensi seperti itu secara konkret, ya, saya tidak Flores minded ya. Ketika Paus memberikan perhatian terhadap realitas, begitu banyak orang Flores sekarang menjadi pusat penyebaran katakan Kristianitas, menjadi misionaris di dunia. Sangat-sangat wajar bahwa Paus memberikan apresiasi kepada para orang tua yang melahirkan anak-anak itu, pada ibu-ibu yang menyerahkan putra-putra terbaiknya untuk gereja Katolik. Satu yang sangat manusiawi sekali. Pak Didi mau sampaikan bahwa urgensinya seorang Paus jika datang ke Indonesia, salah satunya ke Flores. Seberapa wajib, seberapa penting seorang Paus datang ke Flores? Ya, itu seperti semacam suatu yang sudah seharusnya. Sangat tidak kecuali schedule-nya hanya 1 hari. Dia sekedar mampir, menghormati kunjungan kehormatan, menghormati kunjungan balasan, memberikan kunjungan balasan. 1-2 hari di Jakarta. Itu sangat bisa dimaklumi. Tapi kalau 4-5 hari, lalu ada waktu yang cukup, dan kalau begini ya, saya masih ragu apakah schedule yang hari-hari ini ramai di publis itu keluar dari Vatikan. Karena agenda kunjungan Paus itu harus ada approval dari Vatikan. Oh, jadi Pak Didi malah... Saya masih meragukan. Ini beneran real. Beneran real, ini agenda Paus atau agenda negara dibuat untuk mengkondisikan bahwa memang Paus cukup datang di Jakarta saja. Wow, berarti ada upaya-upaya tertentu yang seakan-akan menjauhkan Flores seperti itu? Ya, ini fenomena. Saya tidak mau juga... Saya hanya bisa berasumsi bahwa jangan sampai itu terjadi. Ya kan kita bisa lihat, tidak ada kunjungan ke Paus ke Flores, tidak ada kepanitiaan orang Flores. Begitu. Ya kita sebenarnya orang Flores itu ya ada juga yang beralasan ya membuat argumentasi bahwa kita kehilangan figur. Maksudnya mereka mau menyampaikan bahwa dulu kita punya Pak Franseda yang memastikan 89 itu Sri Paus Yohanes Paulus datang ke Maumere, dan sekarang kita tidak punya. Ya, jadi secara gerejawi penerima Franseda adalah representan Katolik di Asia. Yes. Dan dia juga penerima Knight of Gregory itu ya, bintang Gregorius itu. Sehingga ya bicara soal Katolik di Indonesia pasti referensinya di Asia, bahkan referensinya Franseda. Sehingga ketika Pak Franseda minta Paus supaya jangan hanya melintasi Flores, Vatikan mendengarkan. Jadi menurut saya itu alasan katakan situasional pada waktu itu. Ya, memang betul kita tidak juga menafikan representasi seorang sekelas Franseda. Itu betul-betul hasil perjuangan dia. Tetapi Paus hari ini atau Vatikan hari ini harus melihat, harus juga fair ya, bahwa di seluruh dunia ini ada begitu banyak orang Flores yang menjadi misionaris. Tersebar hampir di setiap negara. Hampir di setiap wilayah di dunia, belahan dunia ini, dan itu harus dirawat. Salah satu merawat adalah dengan datang menemui orang tua dari para misionaris tadi. Datang menemui seminaris, menemui seminari tempat di mana Paus Yohanes Paulus pernah hadir. Kemudian bertemu dengan umat yang nanti akan sangat merindukan, tetapi hari ini seperti kehilangan bentuk. Itu harus direvitalisasi lagi, seperti kehilangan bentuk semacam penghargaan, penghormatan terhadap para klerus kaum terberkat itu. Dan itu kan berpengaruh juga pada perilaku mereka hidup sehari-hari. Kita harus jujur mengatakan bahwa di masa lalu orang-orang Flores misalnya ya, konteks kita ini ya, itu menjadi cukup baik atau terkontrol, disebut orang yang jujur, yang setia, yang komit, bisa diandalkan. Itu karena apa? Karena selalu dalam bimbingan yang cukup dekat dengan kaum klerus.
pergi mengaku dosa, ikut misa, itu kan membentuk kepribadian unggul, kan begitu. Betul. Lo hari ini seperti apa? Kan kita tahu ya, ketika para imam bicara di mimbar dan menyampaikan hal-hal yang untuk menuntun dalam kehidupan real masyarakat, misalnya terkait soal ekonomi atau soal politik, itu sudah nggak diperhatikan lagi. Ya, artinya kurang menjadi semacam narasumber hari ini. Artinya dengan kedatangan seorang paus merevitalisasi itu. Iya, artinya semangat baru Kristianitas itu kembali ditumbuh kembangkan. Itu kebutuhan mendesak yang perlu kita sikapi hari ini bersama-sama. Jangan seolah-olah ya sudah Flores sudah selesai. Itu kan saya jadi ingat seperti misalnya kemarin adik-adik itu ada soal demonstrasi di Mabes Polri itu. Seolah-olah ya Flores mau dijadikan halaman belakang, NTT mau jadikan halaman belakang aja. Kuota kita anak-anak NTT untuk jadi polisi itu tiba-tiba diserbu oleh dengan penjelasan rasional bahwa sistemnya transparan dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya tidak ada putra pemuda-pemuda Flores yang menjadi akpol, calon taruna akpol. Dan kemudian seolah-olah quote-unquote orang-orang NTT ya sudah SDM-nya lemah dan kalah bersaing, kalah berkompetisi. Kan itu anggapan opini yang akhirnya kemudian membuat kita selalu menjadi terkebelakang. Miris jadinya. Miris, sangat miris. Kita harus melawan semua ketidakadilan itu. Kira-kira begitu. Tapi Pak Didi ini ngomong-ngomong bahwa kan dalam gereja Katolik tidak ada demokrasi Pak Didi. Artinya kita ketika Vatikan mengatakan apa, Roma mengatakan apa, kita tinggal ya. Kalau orang ini bilang ya tua baik tua lah. Sehingga dalam konteks ketika Vatikan atau Paus tidak datang atau tidak berkesempatan ke Flores kali ini ya, udahlah kita terima saja. Padahal yang Pak Didi sampaikan ini kan terkesan kayak beda pandangan dengan orang Katolik pada umumnya. Pak Didi sedang menjadi seorang Katolik atau menjadi seorang warga negara nih Pak Didi? Ya, jadi terima kasih adik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Artinya sebagai orang Katolik, tentu saja ketika Roma berkata, artinya dalam konteks ini agenda itu sudah ditetapkan oleh pihak Vatikan, kita dengan seluruh jiwa raga kita akan menyambut itu. Tetapi dalam suasana hari ini, keterbukaan dan juga kebebasan dan sebagainya, tidak ada salahnya sebelum peristiwa kedatangan Paus itu menjadi fix, kita memberikan pikiran-pikiran dan aspirasi-aspirasi. Karena sekali lagi saya bilang, kita juga masih sangat meragukan apakah sudah ada schedule tetap dari Vatikan. Kenapa? Hari ini Paus sedang dalam total rest, beristirahat total. Artinya bukan tidak mungkin itu malah ditunda. Dan kita ingin memperkuat itu karena unsur kesehatan itu. Artinya pandangan-pandangan Pak Didi ini kayak memperkuat bahwa karena beliau sedang sakit, ya sekalian aja ditunda. Tunda saja dulu. Lalu ada alasan-alasan pendukung yang lain bahwa ya negara kita juga tidak sedang baik-baik saja dalam situasi transisional ini. Kenapa tidak ketika politik dan pemerintahan stabil, Paus datang. Kan jauh lebih elegan di situ dia menyampaikan pesan-pesan, membangun persoalan-persoalan bilateral dan sebagainya. Meskipun pandangan Pak Didi ini tidak menjadi pandangan kayak tidak banyak yang berpikir seperti Pak Didi. Atau ada sebenarnya di tempat-tempat terbatas yang punya pandangan seperti Pak Didi ini? Ya, saya pernah diskusi dengan cukup banyak misionaris asal Flores sedunia. Yang mereka melihat bahwa memang mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri, sudah mewakafkan diri mereka untuk gereja, untuk kerajaan Allah, sehingga hal-hal seperti ini buat mereka sangat relatif. Tetapi ketika kita membangkitkan situasi real kebutuhan katakan gereja Katolik di Flores khususnya, ya walaupun ya sekali lagi saya bukan Flores minded, mereka melihat bahwa ada urgensi ini. Paus juga memang harus dasarnya terlalu banyak, ya bahwa Flores pulau Katolik, Flores tempat pusat misionaris. Lalu di Indonesia, ketika seorang pemimpin agama Katolik datang, tidak datang ke Flores, itu semacam ya kasarannya itu kita kalau bikin sayur gitu Pak ya, nggak ada garamnya gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Coba ada makan sayur labu, terus orang ada itu suka makan sayur labu. Betul.
Terus mereka makan nggak ada garamnya. Aduh, itu bukan makan. Benar. Kira-kira seperti Yang itu. istilahnya Pak Didi tadi, miliunya Katolik ya Flores itu. Ya itu jelas. Paus datang di Flores, begitu dia turun di bandara, entah di Ruteng, entah di Ngada, entah di Ende, di Maumere, yang di mana saja yang Di Flores. memungkinkan secara transportasi, dia akan cium tanah. Dan itu akan membangkitkan kembali. Kita kan makhluk simbol ya. Iya. Ketika dia mencium tanah Flores itu akan menjadi tanah memang dari sononya tanah Katolik. Orang di sana itu orang mau naik pohon, orang Atas nama Bapak. tanda salib, orang mau berkelahi. Saya masa kecil anak-anak dulu mau berkelahi tanda salib dulu, Pak. Padahal mau berantem nih. Mau curi buah-buahan milik tetangga juga kita begini dulu, Pak. Saking Katolik ya. Ya, dan itu digarisbawahi oleh Franseda itu. Itu pulau Katolik, Pak. Dan itu simbol daripada apa yang disebut pluralisme Indonesia yang harus dijaga, harus dipertahankan ciri khas local wisdom, sejarah historis harus dijaga, Pak. Itu kan kenyataan, Pak, bahwa misalnya NTT wilayah Kristen, Protestan terbesar ada di Timur dan Sumba, Katolik ada di Flores. Itu sejarah, Pak. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi sejarah seperti itu karena macam-macam alasan, lalu yang namanya pluralisme di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika itu kehilangan makna. Dan satu catatan lagi terakhir barangkali, Bung Karno itu menemukan atau menggali Pancasila itu di Flores, Pak. Dan Pancasila itu hari ini menjadi salah satu nilai yang sangat dihormati oleh Vatikan. Ada Museum Vatikan, ada Museum Pancasila di Vatikan. Itu artinya apa? Kaitan ya, kontekstual pentingannya Flores yang punya banyak misionaris, yang pulau Katolik, tempat di mana dilahirkan Pancasila itu nyambung semua. Loh, ini Paus Fransiskus mau datang, panitianya tidak ada orang Flores, kunjungan tidak ada agenda ke Flores. Ini kunjungan apa? Kunjungan apostolik atau kunjungan seremonial? Kira-kira begitu, Pak. Siap. Terima kasih yang Pak Didi. Atau mau ada catatan ini menarik bagi saya pribadi. Kami sudah beberapa konten ke Pak Didi tentang kunjungan Sri Paus ini melalui podcast Orang Kita, tentang rencana awal, kemudian disampaikan bahwa jadwal-jadwalnya. Jadi pendapat Pak Didi ini menuju September kan masih jauh nih. Artinya masih ruang terbuka untuk reschedule dan lain-lain, atau bahkan menjadi perbincangan ini. Kayak semacam, karena nanti akan kami coba undang pihak-pihak lain yang bisa jadi sepakat dengan Pak Didi atau bisa jadi berbeda pendapat dengan Pak Didi untuk melihat bahwa ini hal lebih serius nih untuk memaknai kunjungan seorang Sri Paus ini tidak aja kunjungan seremonial, tapi justru lebih utama sebagai kunjungan apostolik sebagai pemimpin Katolik tertinggi sejagat raya. Closing statement Pak Didi? Ya, saya sebagai orang Indonesia, orang juga warga negara yang juga Katolik, saya memakai adagium yang disampaikan oleh Bapak Kasimo maupun Pak Franseda, bahwa kita betul-betul Indonesia 100% dan kita juga 100% Katolik. Menyikapi rencana kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, kita sangat bersyukur dan sangat merindukan. Namun ketika Paus Fransiskus yang dikabarkan sudah tua dan sedang dalam perawatan itu tidak fit, kita berdoa agar Paus segera pulih sehingga dia nanti bisa kompeten, fit untuk mengunjungi Indonesia dalam kapasitasnya kunjungan kenegaraan maupun melakukan kunjungan apostolik. Dalam konteks kunjungan kenegaraan, kita berharap agar kunjungan kenegaraan itu bisa terjadi dengan elok, terjadi hubungan bilateral yang semakin kondusif, dan tidak ada kapitalisasi, seolah-olah momentum kedatangan Paus itu, quote and quote, menjadi momentum penitensi. Lalu, kunjungan apostolik itu hanya akan bermakna bila seorang pemimpin Gereja Katolik sedunia itu bisa menyapa dan menyentuh umatnya secara gembala. Dia bertemu langsung dengan umatnya. Bukan dalam satu kondisi
yang sifatnya quote and quote lagi seremonial. Jadi seolah-olah ya kita bikin acara besar di satu tempat, lalu dengan segala macam infrastruktur, paus bawa lalu dibantu dengan media dan segala macam, lalu jadilah itu. Itu bagus, tapi itu seremoni. Tidak cukup. Tidak cukup. Paus itu, Petrus dan Paulus itu berkeliling dari Yerusalem, Antioquia, Hingga Roma. seterusnya sampai di Roma dalam Kisah Para Rasul. Bertemu dengan umat, bukan bertemu dengan penguasa. Bukan bikin acara di kenisa. Atau Malah kadang-kadang melawan penguasa. mereka justru jadi korban penguasa. Loh ini Paus datang lalu digeret, digorong-gorong dengan kursi roda. Lalu dibawa ke, ya itu fine-fine aja, itu soal seremoni. Tapi apakah maksud itu kedatangan seorang paus? Kan tidak. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak Didi. Demikian podcast orang kita yang luar biasa dengan Bapak Didi Nongsai, pengamat sosial politik asal Flores, asal Flubamora, berkaitan dengan rencana kunjungan Sri Paus ke tanah air. Sudah disampaikan bahwa Pak Didi dan sejumlah pihak punya pandangan bahwa jika kurang fit Sri Paus dan melihat situasi politik, situasi negara kita dalam masa transisi, sebaiknya rencana kunjungan tersebut ditunda dulu. Ya, tinggal Oktober, November akan ada presiden baru, pemerintahan baru dilakukan, di mana saat itu mungkin berkat doa-doa kita Sri Paus Fransiskus mungkin lebih pulih, lebih sehat sehingga bisa datang ke tanah air dan pada waktunya juga melakukan kunjungan apostolik ke Flores sebagai Vatikannya Indonesia. Demikian, nanti jika ada yang punya pandangan yang berbeda dari Pak Didi mungkin bisa di komentar atau kami akan hadirkan dalam diskusi-diskusi berikutnya. September masih jauh, sekarang masih di bulan Juli. Demikian podcast orang kita. Salam manis untuk Flubamora tercinta. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.